Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aditya dari panduansukses.com. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara mendapatkan 400 subscriber dalam seminggu dengan traffic gratis dari Facebook. Namun, sebelum saya masuk ke materi intinya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan itu. Oke, yang pertama adalah kita kumpulkan target market. Nah, bagaimana cara mengumpulkan target market? Itu adalah dengan kita add friend teman-teman yang tertarget. Yang kedua adalah kita bangun branding di Facebook. Yang ketiga adalah kita baru membuat bumping trade. Ini yang menyebabkan bagaimana kita bisa mendapatkan ratusan subscriber dalam waktu singkat dari traffic gratis di Facebook. Nah, bagaimana cara mengumpulkan target market di Facebook? Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya ini konsepnya ya. Yang pertama via fanpage, yang kedua dengan join grup tertarget, yang ketiga dengan kita lewat event kompetitor. Bagaimana dari fanpage? Oke, caranya adalah seperti ini. Misal kita berjualan jilbab, kita cari fanpage kompetitor. Oke, kita cari yang interaksinya rame. Perlu melihat satu persatu. Nah, ketika di status jualan ini, ya ini interaksi ini yang terupdate yang terbaru ya. Jadi jangan cari fanpage yang jarang diupdate. Nah, ini ada yang minat, Anda bisa langsung add friend. Nah, di sini Anda bisa juga add friend dari para audiens dari kompetitor dari fanpage kompetitor ya. Jadi mereka yang memang minat di jilbab, jika Anda berjualan jilbab. Jadi Anda bisa add friend orang calon atau customer kompetitor ini untuk menjadi teman Anda. Jadi bukan memasukkan mereka ke dalam grup Anda pribadi terus Anda jejali dengan promosi, bukan, tapi Anda add friend. Jadi itu lebih baik dan lebih elegan bagi Anda nantinya untuk berpromosi. Jadi itu cara kita kumpulkan market tertarget dari fanpage. Berikutnya adalah kita join ke grup tertarget. Nah, di sini Anda perlu join ke beberapa grup yang Anda sesuaikan dengan target market Anda. Misalnya seperti saya untuk promo affiliate, saya untuk berjualan jasa-jasa di bisnis online, jasa-jasa dari panduan sukses, atau saya berjualan tools. Saya tentu target market saya adalah para pebisnis online, para netpreneur. Nah, dimana saya juga cari grup-grup yang sesuai dengan target market saya. Misalnya saya join di grup ini, jaga jualan bersama Dewa Eka Prayoga, dimana dari sini kita bisa add beberapa membernya. Nah, di grup sini adalah orang-orang yang sudah pasti pebisnis online, dan kita bisa
bisa add mereka. Nah, ini tinggal add friend, add mereka untuk menjadi teman kita hingga kuota kita penuh, pertemanan kita penuh. Atau di grup lain, FB marketing misalnya, ini juga free group. Kita bisa add friend teman-teman yang menjadi teman kita. Nah, jika Anda sering beli produk tutorial, Anda bisa juga add mereka. Jadi misalnya karena saya member premium di tools Socialcaster, tentunya nantinya jika saya berjualan tools tentang Facebook atau tentang sosial media, ini target mereka ini adalah orang-orang yang suka tools di sosial media. Jadi kita bisa mulai sekarang kita bisa add friend mereka. Nah, kita bisa add friend mereka yang nantinya tentu ketika kita tawarkan tentang tools, mereka ini adalah orang-orang yang minat di bidang tersebut. Oke, jadi lakukan hingga kuota pertemanan Anda penuh 5.000. Nah, yang ketiga adalah kita mengumpulkan target market lewat event kompetitor. Kita perlu hunting event-event kompetitor. Salah satunya saya di invite dan saya going di salah satu event yang lagi rame ini, Insta Bundle Party dari Mbak Susana Teresia. Nah, di sini kita bisa manfaatkan ini orang-orang yang tertarik dengan tools landing page creator, tools tool Instatem atau tools membership site. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang going di sini. Kita bisa lihat yang going di sini. Nah, di sini akan keluar orang-orang yang belum menjadi teman kita. Jadi kita bisa add friend. Oke. Jadi konsepnya adalah kita cari fanpage, grup atau event milik kompetitor kita. Lalu kita istilahnya kita culik audiens mereka untuk menjadi friend kita. Jadi bukan merebut pasar mereka ya, tapi kita ajak mereka untuk menjadi teman kita dengan cara yang elegan. Jadi friend, kita add mereka sebagai friend, bukan memasukkan mereka ke grup kita. Oke, setelah kita mempunyai banyak teman yang tertarget, kemudian kita bangun branding. Caranya dengan kita share tips-tips yang bermanfaat. Ya, tips-tips seputar itu. Jika Anda berjualan produk kesehatan atau kecantikan, Anda juga share tips-tips tentang kesehatan dan kecantikan. Atau juga bisa share konten-konten viral, konten-konten umum, seperti ada misalnya motivasi atau video-video unik atau tentang suatu dakwah positif gitu. Yang ketiga, Anda pastikan share konten-konten yang positif, bukan konten-konten yang memicu reaksi negatif dari audiens Anda. Jadi nanti malah Anda niatnya untuk bangun branding, jadi malah branding Anda jelek gara-gara Anda share konten-konten yang negatif atau yang kontroversial, seperti konten-konten politik atau konten-konten yang lainnya. Jadi pastikan
Facebook Anda yang untuk jualan Anda share hal-hal yang positif. Yang keempat adalah berbaur dengan mereka. Jadi jangan hanya egois Anda pikirkan hanya share atau postingan Anda saja, tapi Anda juga di grup yang Anda masuki dengan friend Anda juga lakukan like, komen, atau share status mereka. Jadi Anda berbaur dengan mereka sehingga mereka mengenal Anda, dan nantinya mereka juga akan melihat postingan Anda. Jika bagus, mereka juga akan like, melakukan hal yang sama dengan Anda. Oke. Jadi itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan bumping trade. Oke, apa itu bumping trade? Bumping trade adalah jika kita mendengar istilah ini dari Kaskus ya, dimana trade yang banyak aktivitasnya itu akan tersundul terus sehingga terlihat. Begitu juga dengan di Facebook. Jika status Anda banyak interaksinya, banyak like, banyak komen, banyak share, maka status Facebook Anda akan tersundul terus di bagian atas, tersundul terus dan kelihatan di timeline teman-teman Anda. Bahkan jika Anda sudah setting public, maka juga terlihat di temannya teman Anda. Kalau di share akan lebih luas lagi dari postingan Anda ini. Nah, bagaimana caranya membuat bumping trade di mana orang mau like, comment, share dalam jumlah besar? Itu adalah dengan kita yang pertama pasti kita sudah mempunyai giveaway-nya. Kita sudah mempunyai gift-nya yang akan kita berikan pada calon subscriber kita. Dan intinya kita juga memberikan syarat. Jadi mungkin Anda sudah sering melihat tipe-tipe postingan seperti ini. Kita akan berbagi buku dengan syarat Anda melakukan like, comment, share. Nanti aksesnya akan kita beri di inbox. Nah, ketika Anda inbox, itu pun yang Anda berikan adalah link menuju squeeze page-nya atau opt-in page-nya. Nah, bagaimana saya mendapatkan 400 new subscriber dalam seminggu? Ini yang saya lakukan pada waktu tanggal 6 April. Namun sayang sekali untuk postingan yang tentang bumping trade ini sepertinya sudah nggak ada di Facebook, sudah terhapus. Jadi tinggal postingan tentang download now-nya. Tapi nggak masalah, nanti ada contoh lainnya. Jadi di tanggal 6 April. Nah, di tanggal 6 April seminggu saya mendapatkan 400 subscriber yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, dan ini terus bertambah ya. Hingga sampai akhir bulan campaign ini bertambah hingga 670. Saat ini totalnya campaign ini sendiri sudah 2.500. Tapi itu perpaduan dengan saya traffic gratis dari Twitter juga. Oke. Jadi pertama kali saya membuat bumping trade tentang bumping trade untuk list building adalah tanggal 10 Februari 2015. Waktu itu saya mengadakan Twitter marketing coaching. Jadi ini adalah pelatihan Twitter yang saya berikan lewat email. Jadi para pesertanya akan harus menjadi subscriber dan saya akan memberikan materinya setiap hari lewat email. Jadi saya tinggal blast selama seminggu tersebut dari tanggal 23 sampai akhir Februari 2015 saat itu. Jadi setahun yang lalu ya. Dan dari Twitter marketing coaching yang pertama ini saya mendapatkan lebih dari 300 new subscriber. Jadi
Bagaimana cara membuat bumping thread ini? Simpel, jadi Anda perlu jelaskan apa yang akan Anda bagi, apa benefitnya bagi mereka yang mendapatkannya, dan tentunya dengan ada embel-embel free atau gratis, pasti banyak orang yang mau. Namun tentunya tergantung dari bagaimana branding Anda yang Anda lakukan sebelumnya. Pada saat kondisi 10 Februari tahun lalu ini, saya waktu itu friend saya masih sekitar 1000 orang, dan jumlah like, komen, dan share ini juga tergantung dari jumlah friend kita dan bagaimana branding kita. Tentu jika saya melakukan bumping thread seperti ini lagi, jumlah interaksinya pasti akan semakin lebih besar lagi, gitu. Karena pertemanan saya juga 4 kali lipatnya dari saat ini, dari waktu saya membuat ini. Dan terakhir, ketika saya membuat bumping thread, namun saya nggak pasang opt-in, saya cuma arahkan mereka ke website yang saya hanya pasang pixel untuk FB Ads. Di bumping thread saya yang terakhir, di hari pertama saya mendatangkan traffic sekitar 800 visitor di hari pertama, dengan jumlah friend saya yang saat ini saya miliki adalah 5.000 orang. Nah, jadi kembali lagi itu tergantung dari berapa jumlah friend Anda dan bagaimana branding Anda di awal, tentang berapa jumlah new subscriber yang Anda dapatkan nantinya. Oke, jadi yang pasti Anda jelaskan konten Anda seperti apa, bagaimana cara mereka dapatkannya. Jadi semakin eksklusif Anda membuatnya, akan semakin mereka mau untuk mereka berkomentar di sini. Jadi berikan syarat like dan komen. Tujuannya apa? Tujuannya agar postingan Anda ini di like banyak orang, yang komen banyak orang, sehingga tersundul terus dilihat oleh orang banyak, sehingga akan menarik minat banyak orang lagi untuk melakukan bumping ini lagi. Jadi semakin tersundur, semakin dilihat banyak orang. Nah, saya juga katakan saya akan berikan aksesnya lewat inbox. Ini yang membuat orang mau nggak mau harus melakukan ini, gitu. Artinya kalau mereka nggak mau melakukan ini, mereka nggak akan dapat akses untuk ikut Twitter marketing coachingnya, gitu. Jadi itu prinsip dari bumping thread. Anda jelaskan kontennya, Anda jelaskan benefit dari gift, apa manfaatnya jika mereka mendapatkan ini, lalu Anda berikan eksklusivitasnya. Jadi akses gift ini hanya saya berikan untuk mereka yang melakukan like dan komen saja, atau like, comment, share, maka aksesnya akan saya inbox. Nah, ketika inbox pun ini nanti akan diberikan akses menuju Squarespace. Jadi dari gift Twitter marketing coaching yang pertama ini saya arahkan untuk promo produk affiliate tentang Twitter seminggu kemudian. Jadi ini adalah pre-edukasi saya, edukasi sebelum saya jualan produk affiliate tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya waktu itu saya juara 1 pertama kontes affiliate di bulan Maret dari produk tersebut. Nah, dan bukan hanya ini saja, bukan hanya untuk promosi itu saja. Dengan kita memiliki subscriber, tentunya saya akan berikan promo-promo seputar tentang Twitter juga nantinya. Bahkan dengan gift yang sama, dengan sedikit saya edit, di bulan Mei saya juga mengadakan Twitter marketing coaching yang kedua. Materinya sama, dan waktu itu saya mendapatkan lebih banyak subscriber, yaitu sekitar 461 yang masih bertahan hingga saat ini.
Dan di bulan yang dan di saat itu juga bertepatan juga ada kontes dari Ratakan, dan saya alhamdulillah jadi nomor 2 di kontes tersebut, karena produk Twitter yang saya pasarkan tersebut adalah dari Ratakan, ada di marketplace Ratakan. Oke. Dan ini yang ketika saya mendapatkan 400 new subscriber, dan ini yang ketika saya dapat 400 new subscriber dalam waktu seminggu, yaitu waktu saya pertama kalinya rilis free ebook saya, giveaway saya tentang trik jitu jualan di Facebook. Jadi waktu itu saya sengaja membuat ebook ini sebenarnya untuk promo produk affiliate dari The Grab yang pertama. Dan alhamdulillah waktu itu karena dari giveaway yang saya berikan dan saya promosi ke subscriber saya tersebut, alhamdulillah saya berhasil menjadi peringkat 8. Jadi masuk top 10 leaderboard, dimana The Grab Anda tahu sendiri kompetisinya sangat-sangat ketat. Waktu itu saya dapat hampir 30 sales. Dan secara kebetulan juga di akhir April juga ada launching produk tools Socialcaster yang pertama. Jadi karena saya sudah bangun audiens melalui ebook ini, dan tools ini juga tentang Facebook dan sosial media lainnya, maka saya berikan offer. Jadi dengan audiens yang sama saya berikan dua offer yang berbeda pada bulan itu. Dan alhamdulillah saat itu saya jadi peringkat pertama dari Socialcaster, dan komisinya lumayan besar saat itu. Jadi total di bulan itu, total di dua offer ini dari The Grab dan Socialcaster itu dapatnya lumayan, lebih dari 10 juta yang saya dapatkan dari hanya dengan total 600 subscriber pada saat itu. Hingga akhir April 600 subscriber. Nah, jadi itu cara saya mendapatkan traffic gratis. Dan dari 5.500 kontak email yang saya miliki saat ini, sekitar 90%-nya adalah gratis gitu. Jadi saya membangunnya dari Facebook dengan cara bumping thread seperti ini, dan dari Twitter gitu. Dari Facebook ini intinya adalah bagaimana dari giveaway yang Anda berikan, dari gift yang sudah Anda buat, Anda berikan secara eksklusif. Jadi hanya orang-orang yang mau like, komen, dan share yang akan Anda berikan aksesnya lewat inbox gitu. Dengan begitu akan membuat interaksi Anda banyak sekali, like, comment, share, sehingga dilihat banyak orang, status Anda terbumping, dan Anda otomatis subscriber Anda juga jadi banyak gitu. Jadi itu konsepnya. Oke. Jadi PR Anda segera buat bumping thread, dan tentunya jangan lupa untuk Anda kumpulkan target market Anda dulu. Namun jangan lama-lama, dengan 1000 atau 2000 teman target aja itu sudah lumayan untuk Anda memiliki ratusan subscriber. Bahkan sampai 1000 subscriber bisa Anda dapatkan dalam waktu beberapa hari saja. Kemudian bangun brandingnya sambil Anda add friend,
Mau Anda add friend manual atau menggunakan tools, terserah, sambil Anda bangun branding yang bagus. Lalu Anda buat bumping thread untuk Anda mendapatkan sebanyak-banyaknya subscriber. Jadi jika Anda lihat polanya dari traffic ini adalah bumping thread tadi, Anda berikan akses giveaway, akses gift Anda melalui inbox, di mana menuju ke switch page Anda. Dimana ketika mau mendownload ebook Anda, itu mereka harus mengisi opt-in dulu. Mereka memasukkan email. Ketika mereka sudah berhasil register email, mereka akan menuju thanks page Anda, yang dimana di sana juga sudah Anda berikan first offer. Lalu baru mereka bisa mendownload ebooknya. Nah, dari sini Anda bisa follow up. Dengan sekali Anda mendapatkan subscriber, Anda bisa melakukan beberapa kali offer. Dan tentunya Anda perlu pilah-pilah. Benar-benar Anda harus berikan offer-offer yang bermanfaat bagi mereka, yang tentunya mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi jangan terlalu general. Dengan begitu mereka akan selalu menunggu email Anda dan tidak akan men-unsubscribe Anda. Oke. Di video berikutnya saya akan bahas bagaimana studi kasus saya mendapatkan ribuan subscriber dari traffic gratis Twitter, di mana di sini mungkin banyak orang melihat, wah, Twitter ini susah dipakai jualan, Twitter ini kurang responsif. Tapi saya pribadi menggunakan Twitter untuk list building, dan dari total dari subscriber saya, bisa dibilang dari total traffic yang saya datangkan dari sosial media, bisa saya katakan justru 60-70% datang dari Twitter. Jadi yang dominan di list saya bukan dari Facebook, tapi dari Twitter. Karena Twitter ini meskipun kita dapatnya sedikit tapi rutin. Anda bisa mendapatkannya rutin setiap hari. Sehingga kalau bumping thread tadi, ketika sudah dibumping langsung meroket subscriber Anda, dan itu hanya butuh berapa hari. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, dan berbulan-bulan kemudian, thread itu lama-lama tenggelam dan tidak ada pertambahan lagi untuk subscriber Anda. Jadi hanya momentum saat itu saja. Tapi dengan memakai Twitter memang sedikit demi sedikit, tapi ini rutin. Bahkan bisa Anda jalankan dengan santai sekalipun. Oke, sekian dari studi case saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda semakin sukses. Salam sukses dari saya, Aditya, dari panduansukses.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.